Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Rasika dengan NIM 2005-96 dari kelas MRL 2A akan membuat peta digital menggunakan ArcGIS. Di sini saya membuat peta administrasi, yaitu administrasi Kabupaten Belitung. Pertama-tama kita klik Add Data untuk menambahkan gambar yang akan kita gunakan untuk membuat peta nanti. Kemudian kita tentukan koordinat sistemnya dengan klik kanan, lalu klik Data Frame Properties, pilih Projected Coordinate System, pilih UTM, lalu klik WG 1984. Dan untuk Kabupaten Belitung berada di zona 48S. Kemudian kita mulai untuk georeferencingnya, yaitu mengikat peta menggunakan Control Point System dengan mencari tanda plus, lalu klik sekali, lalu klik kanan, dan masukkan angka koordinatnya. Jika sudah, klik georeferencing lalu klik update georeferencing. Selanjutnya, klik katalog, klik folder untuk menyimpan file SHP-nya. Di sini saya membuat namanya SHP Kabupaten Belitung. Lalu di dalam file tersebut kita tambahkan lagi kawasan. Lalu dalam folder tersebut kita tambahkan save file dan beri nama kawasan. Feature type-nya polygon ya. Lalu kita mulai digitasi, yaitu klik editor, lalu klik start editing. Lalu di klik feature-nya klik kawasan, lalu klik polygon. Lalu, jika digitasinya sudah selesai, klik 2 kali. Lakukan pada setiap daerah yang sudah ada warnanya. Jika sudah, pada kawasan yang ada di bawah kawasan, kita klik lalu pilih hollow atau tanpa warna. Kemudian kita lanjutkan dengan klik Cut Polygon Tools untuk membuat batas dalam petanya. Jangan lupa klik Save Edit lalu Stop Editing. Dan dilanjutkan dengan klik kanan kawasan, lalu pilih Open Attribute Table, dan di pojok kirinya tambahkan Add Field, beri nama kecamatan, tipenya teks. Kemudian untuk menambahkan nama-nama kecamatannya, kita start editing lagi, lalu klik kecamatan. Sebelumnya kita select dulu ya yang sudah kita pilih sebelumnya. Karena bentuknya banyak pulau-pulau yang terpisah, jadi bisa di-select langsung sekaligus untuk yang ada pulau-pulau kecilnya. Kemudian kita stop editing lalu tambahkan lagi add field, beri nama label, tipenya teks juga, dan kembali ke yang icon pojok kiri atas, klik select by attribute, lalu double klik di kecamatan, lalu klik lagi di nama kecamatannya. Jangan lupa ditambahkan sama dengan ya. Atau juga bisa menggunakan field calculator lagi.
Kemudian pada kawasan klik kanan lalu pilih Properties, pilih ke halaman label, lalu label fieldnya, pilih label, lalu jangan lupa label fiturnya di checklist. Kemudian pada Properties, klik Symbology, lalu klik Categories, lalu value fieldnya kita pilih kecamatan, lalu klik Add All Value. Di sini kita bisa mengganti warna sesuai yang kalian inginkan. Diusahakan jangan ada warna yang sama atau mirip, jadi bisa juga diganti satu persatu. Kemudian klik lagi katalog, lalu pada file SHP Kabupaten Belitung tambahkan lagi folder yaitu kecamatan. Dalam folder kecamatan tambahkan save file, beri nama titik kecamatan, fitur tabnya benar ya, point. Lalu klik start editing. Bentuk simbolnya bisa diganti juga ya, atau ukurannya juga bisa disesuaikan. Jika sudah, klik Save Edit lalu Stop Editing. Lalu peta yang akan digunakan adalah titik kecamatan dan kawasan, jadi peta batas administrasi Kabupaten Belitungnya di unchecklist. Kemudian kita klik File lalu klik Page and Print Setup. Pada paper size-nya pilih A4. Lalu peta yang lebih cocok dengan ini yaitu peta landscape, jadi saya pilih landscape. Kemudian klik layout view, lalu kita sesuaikan dengan ukuran yang ada. Kemudian pada drawing, klik rectangle lalu buat kotak untuk membuat bagian peta, judul peta, dan yang lainnya. Kemudian tambahkan teks untuk menambahkan judul peta. Sesuaikan ukuran huruf petanya. Kemudian pada bagian insert, pilih North Arrow untuk menambahkan arah mata angin. Bentuknya bisa disesuaikan juga ya. Kemudian pada insert lagi, masukkan scale text dan scale barnya. Untuk skalanya juga bisa diganti. Untuk scale barnya bisa diganti dengan double klik, lalu number of divisionnya diganti menjadi 2, lalu bisa diganti menjadi kilometer, miles, dan lainnya. Klik OK, lalu ukurannya disesuaikan.
Kemudian klik lagi insert untuk memasukkan legendanya. Yang dipilih adalah titik kecamatan dan kawasan. Klik next sampai selesai. Pada legend title-nya kita bisa langsung lengkapi, yaitu legenda. Jika sudah, atur letak legenda. Ukurannya disesuaikan dengan judul. Lalu untuk mengedit bagian dalam legenda, kita bisa klik kanan, lalu convert to graphics, lalu klik ungroup. Di sini kita bisa mengedit satu persatu, misalnya menghapus salah satu item yang ada di dalam legenda sebelumnya. Kemudian kita juga bisa mengganti nama, misalnya titik kecamatan. Kita bisa menghilangkan tanda underscore-nya dengan double klik di titik kecamatan. Jika sudah, kita bisa select semua legendanya, klik grup, lalu semuanya akan kembali menyatu. Lalu untuk membuat batasan lagi, pada rectangle kita pilih line, lalu buat garis. Di sini kita untuk menambahkan sumbernya. Untuk menambahkan sumber, tambahkan teks. Sebelumnya kita harus membuat grid pada peta. Caranya yaitu pada gambar peta, klik kanan, lalu klik data frame properties, pilih grid, lalu new grid, pilih measure grid. Jika sudah, klik properties, pilih label, klik additional properties, lalu klik pada specify the number of the grid in a group, lalu masukkan 0. Klik OK. Jadi, angka yang tertera pada ujung gridnya tidak menggunakan angka desimal. Apabila kita ingin mengganti ukuran gridnya menjadi lebih besar, kita bisa klik intervals, lalu ganti misalnya menjadi angka 6000. Lalu nanti akan berubah menjadi lebih besar. Tapi di sini saya tetap menggunakan grid yang kecil-kecil. Kemudian untuk menambahkan peta inset, pada insert klik new data frame, lalu kita sesuaikan letak di mana akan menambahkan peta insetnya, lalu klik add data, lalu masukkan file SHP yang sudah di-download. Kemudian untuk menyesuaikan lokasinya, kita bisa double klik petanya, lalu kita bisa ubah menjadi di bagian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu kita beri petunjuk dengan tambahkan lines, lalu beri teks, beri judul Kabupaten Belitung untuk menandakan lokasinya.
Jika skala peta tiba-tiba berubah, tidak perlu khawatir karena kita bisa mengeditnya kapan saja. Masukkan kembali skala peta yang sebelumnya. Kemudian sekarang kita bisa tambahkan sumbernya. Di sini saya menambahkan sumber yang tertera pada gambar peta sebelumnya. Kemudian gambar lagi lain untuk membuat batasannya lagi untuk menambahkan identitas diri. Pada insert, tambahkan gambar, lalu klik gambar logo kampus atau logo instansi. Jika sudah diklik, sesuaikan foto tersebut. Kemudian berikan tanda dikutip oleh karena ini memakai peta yang sudah ada. Berikan nama, NIM, prodi, fakultas, dan juga nama universitas. Kemudian jika sudah, klik file lalu klik export map. Tulis judul file yang akan digunakan nanti. Save as type-nya bisa berbagai macam. Di sini saya memilih JPEG. Simpan file di tempat yang kalian inginkan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.